Welcome to my channel. Ya, selamat datang di channel Bung Harpas, saluran yang menjadi telinga dan juga mata pecinta tim nasional Indonesia. Ya teman-teman semua, kembali lagi kita akan bahas tentunya perkembangan situasi dari tim nasional kita, tim nasional Indonesia. Ada dua topik yang menarik di kesempatan kali ini. Yang pasti kita ganti dulu ya topik soal Peter Gonta, kita ganti si Gonta dengan topik yang lebih menarik, yaitu soal Tom Hai, yang mungkin sebagian dari kalian sudah dengar, mungkin juga belum. Tapi yang pasti sebelum gue bahas soal perkembangan situasi dari The Professor Tom, gue akan sedikit mengupdate soal katakanlah kisruh yang terjadi akibat dengan statement yang dikeluarkan oleh Bapak Peter Gonta. Jadi soal ada 8 poin yang dikeluarkan beliau, dan poin 5 ini yang banyak didiskusikan orang. Ya, dan ternyata bagian imigrasi ini mungkin gua akan sertakan juga nanti di editingnya biar lebih jelas ya. Jadi divisi imigrasi, yaitu siapa ini namanya ya, Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Silmi Karim, ini dilansir dari CNN ya supaya jelas di sumbernya, memastikan bahwa para pemain naturalisasi yang bergabung dalam timnas Indonesia, sepak bola Indonesia, sudah menyerahkan kewarganegaraan berupa paspor lamanya. Jadi ini merupakan jawaban dari keraguan Bapak Peter Gonta yang menganggap para pemain itu masih memegang paspor lama dan tidak melepaskan paspor baru, dia tidak melepaskan paspor lama dan memegang paspor baru dengan segala asumsi-asumsinya. Jadi luar biasa ya pengorbanan para pemain diaspora ini. Udah dia melepaskan warga negara yang lama, tentunya juga kita harus tahu dengan segala fasilitasnya. Kemudian berjuang di negara bukan orang lain ya, tapi di negara yang baru, yang jauh, dan masih juga diragukan, masih juga dipertanyakan. Tapi kemudian kita lihat dengan pernyataan terakhir jadi clear ya. Ini sekali lagi yang menyatakan adalah Bapak Dirjen Imigrasi Kemenhunkam dan HAM. Kemenhunkam ya, betul. Ya, jadi udah jelas. Semoga ini juga seperti yang gue bilang, kalau tidak membantu jangan mengganggu ya. Jadi kalaupun kalian punya keresahan dan kalian tetap cinta dengan timnas, ya mbok langsung ngomong ke Pak Erick Thohir, Pak ini gimana, jangan sampai meresahkan, jangan mengumbar perdebatan dan memperkeruh situasi dengan mengeluarkan statement seperti itu yang akhirnya menjadi bumerang buat Pak Peter Gonta ya, kasihan. Jadi ini sekali lagi buat saudara-saudara kita yang juga punya darah Indonesia, Tom Hai dan kawan-kawan yang sudah membanggakan 279.999.998 rakyat Indonesia yang bangga dan juga bahagia dengan pencapaian timnas, tapi kemudian diganggu dengan statement-statement seperti itu ya. Jadi banyak hal-hal positif yang diambil dari kondisi timnas terakhir, jadi jangan diganggu, jangan diusik ya, karena kita sudah lihat betapa banyaknya orang yang tumbang gara-gara mengganggu. Mungkin salah satu yang membuat saat ini kita merasa bangga sebagai orang Indonesia dan bahkan juga kompak sebagai orang Indonesia. Gue merasakan betul, berkali-kali gue sebutkan, kayaknya di sepak bola inilah kita benar-benar tidak ada sekat-sekat sama sekali. Jadi tolong ya, kalau tidak bisa membuat yang bagus, paling nggak jangan merusak yang sudah dibuat oleh Pak Erick Thohir dan Sintayong dan kawan-kawan dan juga jajarannya. Oke. Yang kedua, ini adalah inti dari video gua kali ini. Jadi video gua kali ini nggak terlalu lama, mungkin sekitar 8 menit, 9 menit, mungkin 10 menit ya. Jadi ini straight news saja, mudah-mudahan diterima. Jadi terkait dengan Tom Hai ya, kita semua tahu cukup lama Tom Hai tidak mendapat klub ya, sejak mungkin bulan Juni. Jadi sudah sekitar 2 bulan dia nggak dapat klub, dan agak khawatir juga, dan kelihatan performanya agak sedikit menurun ya. Dan saat itu ada beberapa pemain sebenarnya yang tidak mendapatkan klub atau belum, seperti Marcelino Ferdinand, kemudian Ragnar, tapi akhirnya mereka dapat, dan Tom Hai adalah yang terakhir. Nah, ini gua akan paparkan ya situasinya. Jadi Almer Sitinok sudah lama menjalin komunikasi dengan Tom Hai. Bahkan sebelumnya Tom Hai mengaku sudah didekati oleh Nah Breda. Ini adalah mantan klubnya Tom Hai, tapi kemudian tidak ada kesepakatan, dan akhirnya
Tom Haye akad nikah akad perjanjian dengan Almer City. Dan sebenarnya memang sudah lama juga Tom Haye cukup pengen ke Almer City, tapi konon masalahnya ada di keuangan. Ya, Almer City sedikit mengalami masalah keuangan, sehingga setelah ada 2 pemain yang dijual, yaitu Stitch Racing dari ke Groningen dan juga Cheryl Floranus ke Zwolle, klubnya Rangers. Baru akhirnya mereka punya duit untuk membeli dan menggaji Tom Haye. Jadi kita senang supaya yang bersangkutan punya waktu sebulan ya, sampai nanti tanggal 10 lawan Bahrain dan 19 lawan China. Tom Haye bisa bisa ya memanaskan kaki dan paru-parunya ya. Dan Almer City musim lalu finish di peringkat 13 dari 18 peserta Eredivisie ya. Jadi ini klub papan tengah. Justru klub sebelumnya Heerenveen itu di peringkat 11 ya. Kita tahu tahun lalu Tom Haye menjadi andalan di lini tengah dari Heerenveen, dan senang ya, kita senang karena banyak tontonan Liga Belanda ya. Dan banyak pemain kita sekarang di Liga Belanda ya. Ada Rangers di Zwolle, ada Mads Hilgers di Twente kalau nggak salah ya. Kemudian ada NSC Nijmegen, Verdong, dan juga ada kalau Ole Romney belum ya di Utrecht, tapi kita nggak tahu, mudah-mudahan segera bergabung. Dan juga ada di kasta kedua itu Rafael Strijk di ADO Den Haag, dan juga Ivar Jenner di Jong Utrecht. Tapi tidak menutup kemungkinan Ivar Jenner akan dipromosikan ke Utrecht Senior melihat performa yang sangat konsisten. Nah, kembali ke Tom Haye, sekali lagi kita sudah lengkap, semua pemain akhirnya bisa mempunyai klub dan mungkin mendapatkan vibes competitiveness. Mudah-mudahan ini berimplikasi kepada fisik dan juga mentalitas dia dalam menghadapi batch kedua nanti bulan Oktober, menghadapi Bahrain dan China. Oke? Ya, mungkin itu dulu aja update berita dari gua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan apresiasi nonton video gua, terutama di video gua terakhir. Itu banyak sekali pandangan-pandangan, dan juga terima kasih buat kalian yang langsung menghubungi gua melalui macam-macam ya, melalui WhatsApp, melalui DM dan seterusnya. Banyak sekali, terima kasih ya. Sekali lagi gue sangat menghargai, itu valuable buat gue untuk mendukung channel ini. Dan mudah-mudahan suatu saat nanti kita akan bisa bikin semacam Telegram channel atau WhatsApp group untuk kita bisa berinteraksi langsung, bertukar informasi diantara, ya nggak usah subscriber channel Bung Harpa lah, tapi juga pecinta sepak bola demi kemajuan tim nasional kita semua. Oke teman-teman, terima kasih. Update-nya dari gue itu aja, gak usah berlama-lama. Silahkan tinggalkan komen pendapat kalian soal soal tadi, soal paspor, dan juga soal Tom Haye. Terima kasih, dan seperti biasa gue selalu berharap kalian dalam keadaan baik-baik semua. Terima kasih, bye-bye.